Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma dengan NIM 20014141071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan demokrasi. Sebelum kita membahas pendidikan demokrasi, terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian demokrasi. Kata demokrasi ini berasal dari kata demos yang artinya adalah rakyat. Kemudian yang kedua yaitu dari kata kratos yang berarti kedaulatan. Jadi, secara keseluruhan dapat diartikan bahwa demokrasi tersebut adalah bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini adalah sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak secara demokratis. Pada pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, ini dilakukan atau dilaksanakan pada pendidikan formal atau di sekolah, non-formal atau pendidikan di sekolah, di luar sekolah, dan informal atau pergaulan di rumah dan masyarakat. Mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai dan konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Adapun cara yang bisa dilakukan dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada anak yaitu yang pertama, ajak anak untuk menghargai perbedaan, beritahu anak bahwa perbedaan bukan berarti memiliki kesalahan. Yang kedua, mengajarkan tanggung jawab. Yang ketiga, tidak menghakimi, dan yang keempat, memberikan contoh yang baik. Contoh demokrasi pendidikan di sekolah yaitu penyelenggaraan diskusi, baik diskusi kelompok dalam kelas, musyawarah guru, maupun acara seminar yang memberi kesempatan semua sekolah untuk mengemukakan pendapat secara baik. Dan selanjutnya, upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi melalui jalur pendidikan formal, salah satunya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi ini sejalan dengan kurikulum PKN, di mana kurikulum PKN yang diterapkan di sekolah-sekolah terkandung makna sosialis, aktualisasi konsep, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Penerapan kurikulum PKN dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki kemampuan memahami perbedaan. Masing-masing individu berhak menjadi dirinya sendiri dan pengakuan atas kesetaraan, yakni tidak ada seseorang yang lebih superior atas yang lain. Yang kedua, memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai perbedaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan senang.
berkomunikasi, serta mengambil keputusan secara demokratis. Yang terakhir yaitu memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, dan analisis untuk menyampaikan gagasan dan menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun. Nah, itulah penjelasan tentang pendidikan demokrasi. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.